Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan sedikit menjelaskan mengenai filsafat Barat, filsafat Timur, dan filsafat Islam. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siti Nurhayati, Tri Ayu Ratnaningsih, Fitrah Indrianti, dan Fadel Muafiz. Pertama-tama akan menjelaskan mengenai filsafat Barat dan filsafat Timur. Yang pertama, filsafat Barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat di dalam dunia Barat. Filsafat ini juga berkembang dari tradisi falsafi orang Yunani kuno. Menurut Takwin, dalam pemikiran Barat konvensional, pemikiran yang sistematis, radikal, dan kritis seringkali merujuk pengertian yang ketat dan harus mengandung kebenaran yang logis. Lalu yang kedua adalah filsafat Timur. Dalam filsafat Timur, tradisi falsafi yang terutama berkembang di negara bagian Asia, khususnya yaitu di negara India, Cina, Nusantara, serta daerah-daerah lain yang pernah dipengaruhi oleh budayanya. Salah satu ciri khas filsafat Timur adalah dekatnya hubungan filsafat dengan agama. Akan tetapi, pemikiran filsafat Timur sering dianggap sebagai pemikiran yang tidak rasional, tidak sistematis, dan tidak kritis. Hal ini disebabkan karena pemikiran Timur lebih dianggap agama dibandingkan dengan filsafat. Pemikiran Timur tidak menampilkan sistematika berdasarkan pada konstruksi kronologis mulai dari penciptaan alam sehingga meninggalnya manusia dijalin secara runut. Selanjutnya adalah periodisasi filsafat Barat. Di dalam periodisasi filsafat Barat terbagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Yunani kuno, zaman abad pertengahan, zaman modern, serta masa kini atau kontemporer. Dalam zaman Yunani kuno, pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 400 Masehi, juga disebut sebagai para Sokrates atau para filsuf alam. Filsafat-filsuf alam muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi, dengan ciri khas yaitu para filsuf yang menanyakan tentang asal mula alam. Lalu selanjutnya adalah zaman abad pertengahan pada tahun 400 Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Pada zaman ini, filsafat Barat pada zaman keemasan beralih paham dari kosmosentris ke antroposentris, yaitu tentang hakikat manusia secara seutuhnya. Selain itu, pada zaman keemasan ini, para filsuf juga mencari tahu tentang hakikat kebenaran yang ada di sekitar manusia. 3 tokoh utama yang sangat berperan dalam memajukan filsafat, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Lalu zaman modern, pada tahun 1500 Masehi sampai 1800 Masehi, terbagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Renaissance, zaman Barok, zaman pencerahan, dan zaman romantik. Lalu pada masa kini atau kontemporer, terbagi menjadi beberapa aliran atau pemikiran. Yang pertama, positivisme, marxisme, eksistensialisme, fenomenolog, pragmatisme, filsafat analitis, dan strukturalisme. Perbedaan filsafat Barat dan filsafat Timur. Pada filsafat Barat, hanya berlaku di negara-negara bagian Barat seperti Eropa dan Amerika. Akan tetapi, filsafat Timur berlaku di negara-negara Timur seperti Asia, Cina, India, Jepang, dan lain-lain. Pemikiran filsafat Barat bersifat aktif dan penuh konflik. Pemikiran filsafat Timur bersifat pasif dan memiliki keadaan yang mendamaikan. Di dalam dunia Barat, sebagai tempat lahirnya iptek. Akan tetapi, dalam filsafat Timur, semua agama besar terlahir dari negara bagian Timur. Dan filsafat Barat lebih condong pada keadaan masyarakat sekitar serta pada ilmu pengetahuan. Filsafat Timur menekankan pada intuisi dan juga batiniah, spiritual dan juga mistis. Filsafat Barat, arah gerak filsafat Barat muncul karena pemikiran rasional dari para filsuf. Akan tetapi, arah gerak filsafat Timur lebih kepada intuisi, intelijensi, dan akal budi.
Kemudian penjelasan mengenai filsafat Islam Barat dan filsafat Islam Timur. Proses masuknya filsafat ke dunia Islam yaitu melalui pesisir Samudra Mediterania bagian timur pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kemudian menyeberangi Teluk Aegean menuju tanah Yunani. Kemudian terbentuklah Iskandaria yang didirikan oleh Iskandar Agung pada tahun 332 sebelum Masehi. Kemudian filsafat memasuki kawasan timur juga melalui Julisapur. Filsafat Islam wilayah Barat. Ada beberapa tokoh dalam filsafat Islam di wilayah Barat, yaitu Ibnu Rushd, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Tufail. Ibnu Rushd dikenal sebagai komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang mempengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan. Termasuk, ia mengkritik pemikir semacam Thomas Aquinas. Kemudian, Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah menyandarkan filsafat dan logikanya pada karya-karya Al-Farabi, yaitu mendasar pada realitas adalah wajar. Kemudian ada Ibnu Tufail. Ia menghasilkan karya fenomenal yang berbau filosofis mistis mengenai bagaimana akal pemikiran mampu menangkap, merenungkan, dan menyimpulkan bahwa segala sesuatu ada yang menggerakkan dan penggerak itu tiada lain adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dalam memaparkan pandangan-pandangan filsafatnya, Ibnu Tufail memilih metode khusus dalam bentuk kisah filsafat. Kemudian, filsafat Islam di wilayah timur. Ada beberapa tokoh yaitu Al-Kindi dan Al-Ghazali. Salah satu usaha Al-Kindi dalam memperkenalkan filsafat ke dalam dunia Islam adalah dengan cara mengetok hati umat supaya menerima kebenaran walaupun dari mana sumbernya. Kemudian ada Al-Ghazali. Ia sangat bertanggung jawab dalam menerima dan menyebarluaskan pemikiran filosof dari Yunani. Sekian pemaparan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.